don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Kapten Red Sparks, Yeom Hyeseon menantang Pink Speeders untuk menyelesaikan laga final Liga Voli Korea di game kelima. Dengan format Best of 5, pertandingan di babak final Liga Voli Korea harus berakhir dengan 3 kemenangan antara Red Sparks dan Pink Speeders. Kemenangan Red Sparks atas Pink Speeders 3-2, 21-25, 36-34, 25-22, 25-19, 15-11, di Daejeon Chungmu Gymnasium, pada Jumat, 4 April 2025, membuat skor berubah menjadi 1-2. Atas hasil ini, pertandingan pun akan berlanjut ke game keempat yang akan dilaksanakan di venue yang sama pada Minggu, 6 April 2025. Kapten Red Sparks, Yeom Hyeseon pun menantang Pink Speeders yang diperkuat Ratu Voli Korea Kim Yeon Kyung untuk bermain sampai ke game kelima alias babak penentuan. Saya senang final ini tidak berakhir hari ini, tidak adil jika pertandingan berakhir di kandang sendiri. Saya akan bertahan dan melakukan yang terbaik agar kami bisa melaju ke game kelima, kata Yeom Hyeseon. Yeom Hyeseon tampil tanpa fisik yang prima karena cedera lutut. Bahkan Red Sparks pun tampil timpang dengan keadaan cedera yang dialami oleh Nohran dan Vanja Bukilik. Di sisi lain, Incheon Haeunkook Live Pink Speeders sempat terlihat akan mengunci gelar juara Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 dengan cepat. Namun, kebangkitan Daejeon Jungkwanjang Red Sparks membuyarkan rencana pesta lebih cepat. Haeunkook Live Pink Speeders sudah sangat dekat dengan pencapaian juara umum Liga Voli Korea musim ini. Setelah memenangi 2 laga pertama final, Pink Speeders unggul 2-0 dalam kedudukan set pada leg ketiga yang digelar di Chungmu Gymnasium, Daejeon, Korea Selatan, Jumat, 4 April 2025. Dengan format Best of 5 untuk babak final, juara Liga Voli Korea adalah tim yang lebih dahulu meraih 3 kemenangan. Prediksi perayaan cepat Pink Speeders untuk gelar kelima mereka makin kuat karena Red Sparks makin compang-camping dengan susunan pemainnya. Sementara itu, jelang akhir set pertama, toser andalan sekaligus kapten Red Sparks, Yeom Hyeseon, salah mengambil tumpuan hingga cedera. Namun, tekad kuat Yeom untuk tetap bertanding meski kesakitan yang disusul set kedua yang berlangsung hingga lewat poin 30 memberi pertanda akan hadirnya plot twist. Setelah tersusul di set point, Red Sparks bangkit dan membuat Pink Speeders frustrasi hingga akhirnya menelan reverse sweep. Red Sparks menang dengan skor 3-2, 21-25, 34-36, 25-22, 25-19, 15-11, untuk membawa babak final berlanjut ke laga keempat. Pelatih Red Sparks, Ko Hae-jin, pun bangga dengan perjuangan anak-anak asuhnya. Ini adalah sebuah pertandingan menyentuh yang akan tercatat dalam sejarah, ucap Ko Hae-jin. Para pemain kami tidak berada di kondisi normal mereka. Saya berandai-andai apakah kita akan pernah melihat pertandingan seperti tadi lagi. Saya memuji para pemain kami atas semangat juang mereka, tambahnya. Ko Hae-jin tahu sendiri betapa besar tantangan yang dihadapi anak-anak asuhnya. Selain berhadapan dengan badai cedera hingga setidaknya setengah skuad inti bertanding meski belum pulih, Red Sparks dituntut tampil nyaris tanpa jeda. Pasalnya, pertandingan musim semi alias pasca musim di Liga Voli Korea berlangsung 2 hari sekali. 6 laga telah dilakoni hanya dalam waktu 11 hari. Pesan sederhana menjadi instruksi Ko Hae-jin ketika peluang timnya berada di ujung tanduk. Ayo menangi 1 set saja, kata Ko Hae-jin mengulangi kalimatnya kepada para pemain setelah kalah set kedua. Red Sparks hanya berjarak 1 set dari kekalahan. Saya pikir selisih skor pada awal set ketiga memberi para pemain kepercayaan diri bahwa mereka bisa melakukannya. Dan Red Sparks bisa memperpanjang napas mereka di babak final. Red Sparks masih akan bertindak sebagai tim tuan rumah pada leg keempat yang digelar pada Minggu, 6 April 2025. Meski begitu, Pink Speeders bisa merayakan pesta di Daejeon karena hanya butuh 1 kemenangan lagi untuk mengunci gelar juara. Red Sparks harus menelan kekalahan pahit di partai pertama final V-League 2024-2025.
Tim asuhan Ko Hye-jin kalah 0-3, 21-25, 22-25, 19-25 dari Heungkuk Life Insurance dalam laga yang digelar di Samsan World Gymnasium. Namun pelatih Ko menegaskan bahwa Red Sparks belum habis. Dalam konferensi pers, ia menyebut timnya kelelahan setelah melalui babak playoff hingga laga ketiga hanya 2 hari sebelumnya. Tapi ia juga tak ingin mencari-cari alasan. Sejujurnya, saya enggan menyebut ini sebagai alasan. Tapi saya harus akui, pemain kami terlihat kelelahan. Wajah dan gerakan mereka menunjukkan dampak dari jadwal yang padat, ujar Ko. Kehilangan libero utama Nouran karena cedera masih menjadi persoalan besar. Red Sparks mencoba formasi double libero dengan Park Hye-min dan Choi Hyo-seo. Namun keduanya kesulitan menahan tekanan dari servis keras pemain Heungkuk. Di sisi lain, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks harus menerima kekalahan pada laga pertama babak final Liga Voli Korea musim 2024 hingga 2025. Red Sparks dibuat tak berkutik saat bertandang ke markas Incheon Heungkuk Life Pink Speeders untuk mengawali perjuangan di final Liga Voli Korea. Tampil tidak dengan kekuatan terbaiknya, skuad Red Force beberapa kali kehilangan momentum setelah memimpin skor hingga akhirnya mengalami kebuntuan. Kekalahan dialami Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan dengan skor 0-3, 21-25, 22-25, 19-25 pada laga yang digelar di Samsan World Gymnasium, Incheon, Korea Selatan, Senin, 31 Maret 2025. Red Sparks berhasil mencetak poin pembuka setelah blok yang sangat baik oleh Vanja Bukilic dalam mengantisipasi bola quick dari lawan. Tim tamu unggul hingga skor 4-2. Megawati mencetak poin pertamanya setelah melepaskan serangan yang tidak terlalu keras tetapi terarah ke garis belakang Pink Speeders. Pink Speeders segera merespons dengan membalas 3 angka beruntun untuk membalikkan keadaan hingga memimpin 2 angka sampai technical timeout yang pertama. Respons cepat ditunjukkan anak asuh Ko Hye-jin setelah menyamakan skor pada 9-9 lewat spike dari Megawati. Red Sparks bahkan mampu berbalik memimpin pada 13-12 lewat serangan dari Bukilic. Megawati mencetak servis AC untuk memperlebar skor menjadi 14-12. Namun, Pink Speeders mampu menyamakan skor pada 15-15 karena receive yang kurang baik dari sang libero, Choi Hyo-seo. Sementara itu, Red Sparks tampil tanpa libero utamanya, Nouran, yang mengalami cedera. Posisi No diganti Park Hye-min yang kembali digeser dari posisi asli sebagai outside hitter. Spike keras Bukilic membawa keunggulan lagi bagi Red Sparks pada technical timeout yang kedua. Sayangnya, Red Sparks justru harus tertinggal lagi pada skor 17-20 karena beberapa kali receive atau penerimaan bola pertama yang kurang sempurna. Lagi-lagi penerimaan bola yang bermasalah, Pink Speeders mencetak set point pada skor 24-20 berkat AC dari setter, Lee Go-eun. Red Sparks hanya mampu membalas 1 poin hingga error service dari Megawati menyudahi set pertama. Pada set kedua, Red Sparks berupaya tampil lebih solid hingga berhasil unggul 7-4. Megawati bahkan berhasil mencetak block point dengan menghalau serangan Tutku Burcu. Error service dari pemain Pink Speeders membuat Megawati dan kawan-kawan unggul 3 angka pada technical timeout. Megawati dan kawan-kawan menunjukkan intensitas yang tinggi hingga terus memimpin sampai skor 12-9 dan masih bertahan pada 18-16. Namun, mimpi buruk terjadi saat Choi Hyo-seo terus menjadi sasaran servis pemain Pink Speeders. Pergantian libero ke Park Hye-min juga belum sesuai yang diharapkan setelah AC berlanjut dari pemain Pink Speeders, Choi Eun-ji. Red Sparks makin kehilangan arah setelah 2 libero yang tampil bergantian tak mampu menahan tekanan-tekanan dari servis yang dilancarkan lawan. Pink Speeders akhirnya dengan luar biasa merebut set kedua dengan kemenangan walau sempat tertinggal sampai pertengahan laga. Pink Speeders meminta timeout tapi Abodanza menyingkir dan membiarkan tim asuhannya berdiskusi sendiri dengan Kim Yeon-keum sebagai pemimpin. Red Sparks makin kesetanan hingga unggul 20-15 dan membuat Abodanza terlihat melepas set kedua dengan mengganti Tutku Yesgen dan Lee Go-eun.
Spike tajam Mega berhasil menutup set kedua dengan skor 25-18. Pada set ketiga, penampilan Red Sparks masih sama kuat hingga berhasil terus memepet skor. Pertahanan Mega sukses menjaga momentum hingga berkali-kali Spike Kim Yeon Kong selalu terpatahkan. Red Sparks memimpin 21-19. Sayangnya, keunggulan itu seketika sirna saat Red Sparks mulai keteteran dengan servis Kim Yeon Kong hingga beberapa kali melakukan error. Set ketiga luput dengan skor 22-25. Pada set keempat Red Sparks kalah start 1-4 hingga Agustus 18. Banyak kesalahan sendiri dilakukan, khususnya Bukilic yang penampilannya mendadak melempem. Pemain asal Serbia itu mulai goyah setelah spike-nya sering dimentahkan pink speeders atau melebar. Ko Hye-jin segera menarik Bukilic keluar untuk digantikan Jeon Da-bin. Setelah skor semakin jauh, Ko Hye-jin menarik satu persatu pemain inti. Red Sparks bermain di sisa set keempat dengan skuad pelapis untuk persiapan menuju set kelima. Di sisi lain, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks nyaris meraih kemenangan atas Incheon Heungkuk Live Pink Speeders pada leg kedua final Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Apes, keunggulan nyaman di set ketiga hilang akibat error dan hilang fokus. Tekad Jungkwanjang Red Sparks membalaskan dendam dari leg pertama nyaris saja terjadi saat pertandingan di Samsan World Gymnasium, Incheon, Korea Selatan. Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan tampil brilian setidaknya sampai paruh pertama dari set ketiga. Memenangi set pertama yang diakhiri protes keras pelatih Pink Speeders hingga Kim Yeon Kong dan set kedua, Red Sparks diambang kemenangan setelah unggul 21-18 di set ketiga. Kembalinya Nohran selaku libero utama sangat berdampak signifikan dalam penerimaan tim asuhan Ko Hye-jin. Sayangnya, saat kemenangan sudah di depan mata, Red Sparks justru terkejar, tertikung, dan berakhir kalah dalam laga 5 set dengan skor 2-3, 25-23, 25-18, 22-25, Desember 25, Desember 15. Set pertama langsung berjalan sengit dengan margin skor kedua tim hanya berjarak 1 angka. Red Sparks tertinggal 7-8 pada technical timeout yang pertama. Namun, memasuki pertengahan set, tim tamu bangkit secara perlahan dan membalikkan situasi dengan unggul 10-9. Kejar-kejaran angka terus terjadi hingga 14-14 sampai 14-18. Di momen itulah, servis dan dik dari Megawati membawa dampak besar. Dik dari pebola voli asal Jember, Jawa Timur itu menghasilkan direct ball yang tak terduga ke arah pertahanan Pink Speeders dan gagal dijangkau pasukan Marcelo Abodanza. Berikutnya, servis Aceh Mega sukses menambah angka. Di saat bersamaan, blocking Anyerim juga berhasil meredam serangan Pink Speeders hingga Red Sparks berbalik unggul 19-18. Sementara itu, memasuki poin krusial, error dilakukan Vanja Bukilic yang menyebabkan poin bagi Pink Speeders. Tandem Mega langsung membayarnya dengan tuntas pada rally berikutnya. Penerimaan Mega dan kawan-kawan mulai terus membaik hingga meraih set point 24-23. Dalam kedudukan tersebut, terjadi insiden yang memicu debat antara perangkat pertandingan dan pelatih Abodanza bersama Kim Yeon Kong. Penyebabnya karena umpan dari Lee Go-eun dianggap fault karena overnet. Abodanza dan Kim terlihat paling lantang memprotes keputusan tersebut. Pink Speeders kemudian membalas dengan mengajukan review net touch, tetapi tak ada kesalahan yang dilakukan Red Sparks. Set pertama menjadi milik Mega dan kawan-kawan dengan skor 25-23. Memasuki set kedua, Red Sparks melakukan comeback yang luar biasa. Dari tertinggal 5-8 hingga Agustus 11, mereka justru sukses membalikkan keadaan. Servis Mega kembali membuahkan Aceh diiringi penampilan dua middle blocker utama Red Sparks, Jung Hoyang dan Park Eun-jin, yang brilian. Red Sparks secara mengejutkan kalah dari Hillstad di game kedua playoff semifinal Liga Voli Putri Korea Selatan 2024 hingga 2025. Menurut pelatih Red Sparks, Ko Hye-jin, kekalahan 0-3 yang dirasakan Megawati Hangestri dan kawan-kawan disebabkan karena kurangnya fokus para pemain di laga tersebut. Dalam laga yang digelar di Gimnasium Chungmu,
Kamis 27 Maret 2025, Red Sparks kalah dari Hillstate dengan skor telak 0-3, dengan rincian 20-25, 17-25, dan 22-25. Kekalahan ini sekaligus membuat kedua tim melanjutkan pertandingan ke laga ketiga karena skor kedua tim imbang 1-1. Ko Hee-jin tak bisa menutupi rasa kekecewaannya. Tingkat kefokusan menjadi sorotan utamanya. Tampaknya, Megawati CS menjadi tidak fokus karena Red Sparks kehilangan setter andalannya, Yeom Hyeseon yang mengalami cedera. Di sisi lain, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks menjaga peluang sebisa mungkin untuk bangkit dari kekalahan pada laga kedua playoff Liga Voli Korea 2024 hingga 2025, termasuk dengan kondisi sang kapten yang cedera. Setelah tampil dengan skuad penuh dalam kemenangan penting pada laga pertama, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks kehilangan pemain penting pada laga kedua. Hasilnya, Red Sparks tidak dapat berbicara banyak. Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan. Gantian dipermalukan Suwon Hyundai EC Hillstate dengan kekalahan 0-3 di kandang pada Kamis, 27 Maret 2025, di Daejeon, Korea Selatan. Absennya Yeom Hyeseon karena cedera lutut menjadi alasannya. Tak hanya menjaga moral tim karena menjadi kapten, Yeom juga memegang peran penting dalam kekuatan utama Red Sparks yaitu serangan karena pengalaman panjang sebagai setter. Yeom menutupi kekurangan Red Sparks dalam penerimaan bola untuk mengubahnya menjadi umpan yang bisa dieksekusi oleh dua meriam kembar. Adapun dalam pertandingan kemarin, cukup banyak umpan yang tidak akurat terutama ketika penerimaan bolanya kurang maksimal. Megawati sebagai tumpuan serangan tim pun cukup kewalahan karena Kim Chena maupun An Yerim kesulitan untuk mengarahkan bola ke posisi ideal. Rasio serangan sukses Megatron menurun dari 41,67% pada laga pertama, dengan tingkat RCIV tim yang juga rendah, menjadi 31,11%. Selain itu ada 7 poin blok Hyundai Hillstate yang didapat dengan menepis serangan pemain yang sejatinya punya rasio sukses tertinggi musim ini. Kans Red Sparks untuk lolos ke final menjadi terancam ketika Ko Hee-jin selaku pelatih tidak bisa memastikan kapan Yeom Hyeseon akan kembali.